ulangan harian tentang bab 2, yaitu besaran fisika dan pengukurannya. Kalian bisa lihat nilainya di Google Classroom ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bab 3, yaitu tentang vektor. Apa yang dimaksud dengan vektor? Kalian mungkin udah pernah mendengar atau pernah membahas tentang vektor di SMP atau MTS-nya. Vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, contoh dari vektor yaitu ada perpindahan, gaya, kecepatan, percepatan, dan lain-lain. Nah, contohnya pada perpindahan ya, misalkan Bu Ana berjalan sejauh 3 meter ke arah timur. Nah, di situ nilainya mana? Nilainya itu si 3 meternya. Nah, kalau arahnya yaitu ke arah timurnya. Jadi itu merupakan besaran vektor, yaitu memiliki nilai dan arah. Sebuah vektor itu digambarkan dengan sebuah anak panah. Kalian pasti sudah tahu kan anak panah. Nah, misalkan anak panah, sebuah anak panah ya. Nah, di sini ada tulis A, di sini B. Nah, si titik A itu merupakan titik pangkal vektor. Nah, kan titik B merupakan ujung vektor. Sebuah vektor itu biasanya dituliskan dengan cetak tebal kalau di buku paket ya. Nah, untuk tulisan tangan kita, karena kita kan nggak bisa nebelin satu-satu tuh si hurufnya. Jadi untuk tulis tangan itu biasanya vektor dituliskan dengan satu huruf, kemudian di atas hurufnya itu dikasih dengan tanda panah. Jadi misalnya huruf S, atasnya itu ada tanda panahnya, yaitu merupakan vektor S gitu. Atau huruf F, di atasnya ada panah. Nah, di situ merupakan vektor F atau vektor gaya. Oke, selanjutnya yaitu menggambar vektor. Bagaimana menggambar vektor? Nah, di sini kan kita tadi vektor itu ada nilai dan arah. Nah, arahnya itu kita harus tahu arah mata angin. Apa yang kalian tahu dari arah mata angin? Di situ ada. Kalian pasti tahu kayak timur, barat, selatan, utara. Oke, contohnya yang pertama yaitu vektor A sebesar 5 cm ke arah timur. Ke arah timur berarti kemana? Ke kanan. Ke kanan. Kita gambar ke arah timur yaitu sebesar 5 cm. Nah, di situ kan vektornya vektor A. Nah, ditulis tuh di atas si garisnya vektor A. Berarti A-nya di atasnya ada tanda panahnya ya. Terus ada nilainya. Nah, biasanya di bawah 5 cm atau berapa senti gitu. Nah, untuk contoh kedua, vektor B sebesar 2 cm ke arah utara. Ke arah utara itu kemana? Ke atas, berarti gambar panah ke atas, tulis vektornya dan tulis nilainya. Selanjutnya, vektor C yaitu sebesar 3 cm ke arah timur laut dengan sudut 30 derajat. Gimana gambarnya? Kalau misalkan tidak diketahui arah timur lautnya, tetapi diketahui 30 derajatnya. Misalkan buatlah vektor A sebesar 3 cm dengan sudut 30 derajat. Gimana tuh bikinnya? Kalian tinggal ukur dengan busur. Busur yang setengah lingkaran itu kan ada derajatnya ya. Nah, itu pilih yang 30 derajat. Lalu kalian gambar. Jadi untuk yang ada sudutnya, kalian bisa menggambar dengan busur. Untuk memperdalam vektor, kita harus menghafal sudut istimewa trigonometri. Nah, di sini harus dihafalin ya. Ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Di sini ada 37 sama 53 sebagai tambahan karena sering digunakan untuk soal. Ada sin konstan. Ini kalian tinggal hafalin aja ya. Misalkan sin 45. Jadi kalian lihat sin 45-nya, terus di situ ada setengah akar 2. Jadi nanti misalkan di rumusnya ada sin sekian, sin 45, sin 60. Jadi kalian tinggal masukin tuh angka yang di kotak tadi. Misalkan cos 90 berarti berapa? Cos 90 lurusin sama 90-nya. Berarti di situ ada 0. Berarti nanti dimasukin ke si rumusnya itu cos 90 itu senilai 0. Selanjutnya itu penjumlahan vektor. Yang pertama ada dua vektor sejajar. Sejajar berarti selurusan ya. Jadi contohnya misalkan penjumlahan antara vektor A dan vektor B. Misalkan si vektor A sama vektor B itu sejajar, jadi kita langsung aja hubungin. Misalkan garis, gambar dulu tuh si vektor A, terus
ujung vektor A ini dihubungkan dengan titik pangkal si B. Titik pangkal kan tadi yang nggak ada panahnya tuh. Nah, dihubungin tuh. Udah, kita cari resultannya. Resultan itu si C-nya, penjumlahan vektornya itu. Jadi, panah si B kita hubungkan ke titik pangkal si vektor A. Nah, jadi panjangnya kebalikannya ya, si arah panahnya itu. Terus selanjutnya vektor A min vektor B sama dengan R, atau R sama dengan A min B. Misalkan A digambar, terus min B. Nah, B-nya ke arah kiri karena minus, berarti min. Nah, si R-nya itu mana? Nah, si R-nya itu yang pengurangan antara B ke A-nya itu. Jadi garis sebelum A itu sampai panah B-nya. Yang kedua yaitu dua vektor yang saling tegak lurus. Nah, di sini ada rumusnya nih. R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini merupakan rumus Pythagoras. Nah, dengar Pythagoras? Nah, ini. Jadi biasanya tegak lurus. Misalkan di sini diketahui ke arah kanan ya timur, di sini 30 meter. Nah, ke arah atasnya 40 meter. Nah, kita di sini mau nyari nilai si R-nya berapa, nilai resultannya. Jadi kita masukin ke rumus. Tadi rumusnya R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, A-nya itu berapa? A-nya itu 30 tadi. 30 berarti kuadratin ditambah 40 yang tadi ke atas dikuadratin. Tulis lagi R sama dengan akar 30 dikuadratin itu berarti 30 dikali 30. Jangan 30 dikali 2 ya, beda soalnya. Jadi 30 kali 30 berarti berapa? 900. Tambah 40 kuadrat. 40 dikali 40 1600. Jadi bawahnya N sama dengan akar 2500 dari mana? Dari 900 ditambah 1600 yaitu 2500. Nah, sedangkan akar 2500 itu berapa? R sama dengan 50 meter. Kenapa 50 meter? Karena 50 kuadrat atau 50 kali 50 yaitu 2500.